kita akan mempelajari bagaimana arus pembelian material di sebuah perusahaan sehubungan dengan topik material controlling, costing and planning. Jadi purchase requisition ini muncul apabila suatu departemen menyadari, melihat bahwa persediaan yang mereka miliki sudah berada pada reorder point, dan mereka mengeluarkan purchase requisition, yaitu permintaan untuk membeli barang yang memberikan informasi kepada departemen pembelian ini mengenai jenis dan jumlah material yang dibutuhkan. Jadi pada awalnya purchase requisition itu dikirimkan ke accounting department. Kemudian accounting department akan memeriksa dan mengotorisasi dari pembelian tersebut apakah sesuai dengan anggaran atau berdasarkan ketentuan finansial. Maka setelah purchasing requisition itu disetujui, akan dikembalikan ke departemen yang meminta purchasing barang tersebut. Setelah purchasing requisition disetujui, maka purchasing requisition itu akan dikirimkan ke purchasing department, di mana purchasing department akan menerbitkan purchase order berdasarkan spesifikasi yang terdapat di purchasing requisition. Purchasing order itu adalah kontrak untuk menunjukkan kuantitas yang akan dibeli, harga barang yang dibeli, terus apakah ada persetujuan diskon, terus bagaimanakah cara mengirimkan barang tersebut. Semuanya jelas di purchasing order ini. Dan purchasing order ini akan dikirimkan, yang pertama aslinya ke vendor, kemudian kopinya ke accounting department, dan kopinya yang lain ke departemen penerimaan, kemudian materials and clerk untuk pencatatan nanti. Setelah vendor purchasing order dikirim ke vendor, maka vendor akan memeriksa purchasing order tersebut dan mempersiapkan barang sesuai dengan yang tertera di dalam purchasing order tersebut, di mana barang tersebut nantinya akan dikirim ke departemen penerimaan. Dikirim ke departemen penerimaan. Setelah barang dikirim ke departemen penerimaan, maka vendor akan mengirimkan faktur ke departemen akuntansi untuk nanti dilakukan pembayaran, dan mengembalikan juga acknowledgement copy pemberitahuan bahwa barang tersebut sudah berada di departemen penerimaan. Ketika departemen penerimaan menerima barang dari vendor ini, dari supplier ini, maka departemen penerimaan akan memberikan notifikasi ke departemen pembelian bahwa barang tersebut sudah diterima olehnya, dan departemen penerimaan akan mengeluarkan receiving report. Di mana receiving report ini adalah laporan mengenai kuantitas barang yang diterima, jenis barang yang diterima, harga barangnya, dan yang lainnya yang diterima oleh departemen penerimaan ini, dan melaporkan juga hasil pemeriksaan dan pengujian kualitas. Apakah semua spesifikasinya sesuai dengan purchase order yang kita keluarkan. Jadi barang tersebut dikirimkan ke departemen pemeriksaan untuk menguji kualitas dan bagaimana
kesesuaian barang yang kita pesan tersebut dengan purchase order yang kita terbitkan. Setelah barang tersebut dinyatakan sesuai dengan apa yang kita pesan di purchase order, maka kita mengirimkan barang tersebut ke departemen material, di mana barang tersebut akan disimpan di gudang, dan yang bertanggung jawab atas barang di sini adalah penjaga gudang. Dia akan bertanggung jawab untuk menyimpan barang tersebut, meletakkan barang tersebut di tempat yang aman, dan tidak semua orang dapat masuk ke gudang tersebut untuk menjaga agar barang tersebut tidak dicuri, tidak mengalami kehilangan. Oke. Dan kemudian inspection department ini akan mengeluarkan laporan, yaitu receiving report tadi. Receiving report ini dimasukkan ke inspection department ini, dan kemudian akan dikirimkan ke departemen akuntansi. Receiving report dari departemen penerimaan itu diberikan ke inspection department dan diberikan ke departemen ke departemen akuntansi. Dan setelah departemen akuntansi menerima 3 dokumen, yaitu 4 dokumen. Yang pertama adalah dokumen dari purchase requisition ini, kemudian yang dikirimkan oleh vendor, kemudian dokumen yang dikirimkan oleh purchasing department ini, dan dokumen yang diterima dari inspection department ini, maka accounting department akan membandingkan dari keempat dokumen tersebut. Kemudian dia akan meng-approve pembayaran dan mengirimkan dokumen approve itu ke bendahara untuk dilakukan pembayaran ke vendor. Dan dokumen yang lainnya adalah akan diberikan ke material ledger clerks, di mana material ledger clerks akan membandingkan dokumen yang dia terima dari account department ini dengan yang dia terima dari purchasing department ini, kemudian akan memposting jumlah dolar dan kuantitas dari barang tersebut ke material and ledger. Jadi ayat kita untuk hari ini adalah saya ambil dari Matthew 20 verse 26 atau 27. But whoever desires to become great among you, let him be your servant, and whoever desires to be first among you, let him be your slave. Keep thinking outside of the box.